Anda kembali menyaksikan Tapari Tausiah Pagi Hari. Kita lanjutkan bersama Ustadz Irwan Hamid. Pak Ustadz, tadi ini terakhir mengenai jangan sekali-sekali kita pernah seuzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang kita selalu dianjurkan untuk berpikir positif ya, agar terlebih-lebih dengan adanya kasus atau wabah ini di zaman dahulu dan hari ini seperti itu, supaya kita bisa membentuk imun tubuh dan bisa memastikan segala sesuatunya itu lebih baik seperti itu Pak Ustadz. Saya ingin bertanya, apakah di zaman dulu atau di zaman kenabian, di zaman Rasul itu apakah wabah-wabah yang kita ketahui wabah ini merupakan virus yang merupakan juga makhluk Allah, apakah ada makhluk sejenis virus yang patuh sama Nabi kala itu, dan ketika hendak menyerang sebuah negeri itu tidak jadi terjadi wabah seperti itu? Apakah ada riwayat seperti itu Pak Ustadz? Kira-kira? Maksudnya ada wabah dulu, Iya. Ada wabah dulu, dari dulu namanya taun. Ya, apakah wabah-wabah ini di zaman kenabian itu patuh sama nabi-nabi tertentu atau rasul seperti itu, sehingga ketika hendak menyerang sebuah negeri itu tidak jadi wabah ini terjadi di sebuah negeri? Apakah ada riwayat seperti itu dalam Islam atau seperti apa? Saya belum mendapati tentang riwayat atau kasus di mana wabah ini patuh kepada Rasul dikarenakan diperintah. Yang jelasnya ini adalah uji dan coba buat kita semua. Adapun kalau tentang wabah di masa Rasul tidak ada namanya taun. Makanya ada hadis ini sangat populer. Semua orang tahu, pemirsa Net TV dimanapun berada juga barangkali paham. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza sami'tumut ta'un bi ardin," kalau kalian mendengar wabah tentang ta'un itu merambah di sebuah wilayah, sebuah daerah, fala tadkhuluha, maka jangan kalian masuk. Jangan kalian masuk. Maksudnya apa? Untuk menjaga dirimu. Kalau kau sudah tahu di sana ada bencana, di sana menyerang wabah, janganlah kau tinggalkan tempatmu untuk masuk ke tempat itu. Wa idza waqa'a bi ardin, kalau sudah masuk di sebuah wilayah, lalu kemudian apa yang terjadi, bahwa wa antum fihi, sedangkan kamu dalam wilayah tersebut. Makanya berhubungan ya sekarang ya. Minha. Maka jangan kalian keluar dari tempat itu. Kenapa? Karena sesungguhnya manakala kita tidak terkena, lalu kita datang ke tempat yang merambah wabah, khawatir kita nanti terjangkit. Tapi ketika kita berada di sebuah wilayah di mana wabah sementara merambah, maka jangan keluar. Mengapa? Jangan sampai kita yang bawa itu virus keluar, akhirnya kena orang lain kan. Ini kan mendahulukan, mengedepankan maslahat daripada kerusakan. Masya Allah. Ini menarik sekali Pak Ustadz. Kita akan lanjutkan lagi usai komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tapari Tausiah Pagi Hari hanya di Net TV Sosial. Iya, pemirsa setia Net TV, tentunya kembali lagi di Tapari Tausiah Pagi Hari bersama Ustadz Irwan Hamid. Tapi Pak Ustadz tadi dijelaskan bahwa di zaman dahulu ya memang sudah diperingati bahwa jangan sampai kita memasuki sebuah wilayah yang ada wabahnya. Dan ini sangat berhubungan dengan zaman sekarang di era modern, di mana setiap pemerintah di seluruh dunia ini melarang untuk melakukan perjalanan ke sebuah negeri. Bahasa lainnya adalah ke luar negara seperti itu. Ini sangat berkaitan erat dengan apa yang Ustadz tadi jabarkan ke pemirsa. Bisa dilanjutkan tapi Pak Ustadz. Pemirsa Net TV dimanapun berada, bahwa sesungguhnya bukan cuma Indonesia yang terkena dampak, seluruh negara, seluruh negeri pun sama. Maka untuk mengatasi ini kita harus bahu membahu. Jadi jangan suuzan.
ini pemerintah buat-buat saja. Tidak. Negara lain pun sama seperti kita. Mereka juga berusaha untuk terlepas dari semua ini, maka mereka juga menyampaikan edukasi tentang vaksin. Jadi vaksin itu apa Pak Ustadz? Itu adalah virus yang sudah dilemahkan, dimasukkan ke dalam tubuh. Sama tuh waktu yang kemarin-kemarin kita ada vaksin cacar, vaksin campak, polio, imunisasi itu kan seperti itu Pak ya Ustaz ya? Jadi kayak seperti itu masuk ke dalam tubuh sehingga insya Allah ini menjadi sebuah acuan di mana adalah merupakan kebijakan dari pemerintah dalam hal ini. Jadi manakala ada yang berpendapat bahwasanya kalau terjadi sesuatu bagaimana Pak Ustadz? Kita kembalikan lagi bahwasanya atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, taatlah kepada pemerintahan kalian. Pemerintahan yang tanda kutip di situ mengikuti Allah dan mengikuti Rasul. Dalam hal ini kan umara bukan sendirian, tapi ada ulama. Siapa dia? Majelis Ulama Indonesia. Jadi ada dua komponen yang bersatu dan disatukan memberikan sebuah kebijakan, solusi bagaimana caranya terlepas. Adapun kalau misalnya terjadi sesuatu, wallahu a'lam bishawab, kembalikan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena soal kematian itu soal daripada Allah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sehat tak sehat pun mati. Iya kan? Muda tua pun mati. Sebab ada, tak ada sebab mati. Semua pasti mati. Jadi ini adalah kontribusi pemerintah untuk memperlihatkan kepedulian terhadap masyarakat. Apalagi kita tahu kan, mau berangkat umrah, mau berangkat haji, bagaimana bisa ke sana kalau tidak ada vaksin? Betul. Sementara vaksin Sinovac pun masih tanda tanya sekarang. Jadi Ustadz bagaimana? Jadi di booster nanti. Satu sisi ada vaksin satu, nggak tahu saya lupa vaksin apa itu namanya. Tapi yang jelasnya vaksin satu itu harus dipakai. Karena mereka tak mau terima kita kalau tidak divaksin. Apalagi sekarang berhembus berbagai macam narasi, opini. Mereka berkata, Ustadz itu kan ada katanya minyak babi. Wallahu a'lam bishawab. Benar atau tidak? Tapi kita harus memahami bahwa bertahan hidup itu jauh lebih diutamakan ketimbang mati. Jangankan berbicara minyak babi, kita berada di dalam hutan pun kemudian tak menemukan makanan sama sekali, wajib untuk makan. Ustadz, terus yang ada cuma babi, silakan makan babi. Yang ada cuma anjing, silakan makan anjing. Yang penting jangan makan hidup ini. Itu kan seperti itu. Oleh karenanya kepada seluruh pemirsa Net TV dimanapun berada, janganlah kita ini terpengaruh dengan hoax. Jangan terpengaruh dengan kalimat katanya. Yang sulit juga kita, kalaulah himbauan dari pemerintah tak kemudian kita laksanakan, bagaimana kita memahami sebuah pepatah yang disampaikan oleh orang tua kita dulu. Di mana tanah berpijak, di situ langit dijunjung. Kita di Indonesia. Di Indonesia kita punya pemerintah, ikuti pemerintah supaya alon-alon. Ya baik Ustadz, kita akan lanjutkan tausiah ini ya usai jeda berikutnya. Tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana, hanya di TV Sosial TV masa kini di Tapari.